Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi dan nabiyyi ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya. Kita berkumpul pada malam berbahagia ini atas undangan Bapak Kajati Sumatera Utara beserta jajaran pada malam hari ini terkait juga silaturahim dan masih dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih Pak Amirianto beserta jajaran, Pak Waka Jatim, Pak Hendrik. Tadi juga kami disambut oleh Kasih Gitel, Pak Andi Murji Mahfud, serta jajaran para asisten, kawan-kawan, para wartawan, serta undangan sekalian yang kami hormati. Saya juga didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Pak Hairul Muslim. Beliau ini sebetulnya sangat sibuk ini, karena salah satu ahli juga di Batubara, Kabupaten Batubara. Beliau ini terlibat membantu Bapak Bupati, tapi hari ini menyempatkan diri ikut bergabung bersama kita dalam rangka juga. Jadi ada agenda ya, ini luar biasa. Kita tepuk tangan dulu Pak Kajati. Alhamdulillah, ini anugerah juga bagi Sumatera Utara. Saya sudah hampir 5 tahun bertugas sebagai Ketua PI. Pak Amirianto mungkin baru 6 bulan ya. Ini belum ada Kajati ya yang mau ya, yang berkeinginan memfasilitasi kawan-kawan wartawan ya, khususnya di lingkungan Kajati. Ya, nah ini pantas kita sambut. Saya sudah mendengar sudah terbentuk Perwaka ya, Persatuan Wartawan Kajati ya. Marilah kita bergabung bersama ya, paling tidak dengan apa yang disebutkan Pak Amirianto tadi, kita bisa ya membuka era baru ya soal penegakan hukum, khususnya ya bersinergi bersama ya untuk membangun ya kekuatan hukum di jajaran Sumatera Utara, khususnya di jajaran Kajati ya, sama-sama ya. Kalau kita bersatu, insya Allah akan kuat ya. Makanya Perwaka ini mesti diperkuat ya, mesti sama-sama ya. Hari ini mungkin kawan-kawan mungkin tak setuju pada satu profil ya. Mungkin berikutnya ya kan ada periodisasi ya, berikutnya kita bangun lagi sinergi. Janganlah sampai berpecah. Ini Pak Hairul ini udah berpengalaman juga. Beliau ini sudah hampir 3 gubernur mungkin ya, sudah memimpin koordinator wartawan di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya, dari sejak Tengku Rijal Nurdin mungkin ya, Pak Hairul. Ya, berganti Pak Rudok, ya, berganti sampai sekarang bintang 3 Pak Edi Rahmayadi. Beliau tetap menjadi koordinator di jajaran Pemprov. Ya, alhamdulillah ya. Makanya dengan kita kompak ya, bersinergi dengan Pak Kajati dan jajaran, insya Allah kita akan terbina ya satu kekuatan. Bagaimanapun peranan wartawan dalam menyukseskan tugas-tugas Kajati itu sangat diharapkan ya ke depan, apalagi memang negara membutuhkan penegakan hukum ya dari berbagai sisi ya. Nah, disinilah kekuatan kita bersama-sama mendorong ya, membangun kekuatan hukum di Sumatera Utara bersama Kajati dan jajaran, sehingga terbentuk satu sinergi ya, kekuatan yang tentu akan intinya adalah mensejahterakan masyarakat dan menegakkan hukum di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu perlu juga kami sampaikan Pak Kajati ya, tadi saya sudah menyampaikan juga soal uji kompetensi wartawan ya. Nah, kami berharap bila nanti Perwaka ini terbentuk, mohonlah difasilitasi. Nah, Pak Hairul ini kebetulan memang membidangi soal uji kompetensi wartawan. Nah, kalau dia ada di guru itu Pak Kajati, ini ada verifikasi para guru ya. Kemarin ada sertifikasi. Nah, wartawan juga punya yang namanya uji kompetensi wartawan. Kenapa harus ikut uji kompetensi wartawan? Karena sejak adanya Undang-Undang 40, semua orang bisa menjadi wartawan Pak Kajati. Tidak perlu pendidikannya pada baik dia SD, SMP, SMA. Nah inilah ya
Akibatnya apa ya? Kita mengetahui ya bahwa tidak ada lagi batasan ya, baik dari pendidikan, usia ya, semua orang boleh jadi wartawan. Tapi kita memprihatinkannya adalah soal pendidikannya ya, bahwa kadang-kadang wartawan itu juga perlu ya, perlu pendidikan ya, perlu etika ya, perlu, karena organisasi sebagai organisasi profesi kita harus punya pengetahuan. Nah makanya PWI melalui Dewan Pers ya melaksanakan uji kompetensi wartawan. Nah sampai hari ini kami sudah melaksanakan 30 angkatan Pak Jati, hampir 800 orang yang kami saya kebetulan salah satu penguji tingkat nasional juga ya. Nah ini karena memang gawenya Dewan Pers, tapi PWI sebagai salah satu juga yang ditunjuk memfasilitasi uji kompetensi wartawan. Kami biasanya bekerja sama misalnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, dengan Pemko Medan. Nah hari ini kalau memang Purwaka ya, ini bisa memfasilitasi, merupakan instansi ketiga ya di jajaran Pemprov ya. Selain itu kabupaten kota juga di beberapa daerah tingkat 2 sudah melaksanakan uji kompetensi wartawan. Kenapa harus uji kompetensi wartawan? Karena memang Dewan Pers selalu menyempurnakan ya berbagai peraturan ketentuan. Jangan nanti pada satu saat Pak Amirianto ini bertanya, Anda sudah kompetensi belum? Oh, mohon maaf, saya tak bisa menjawab pertanyaan Anda karena Anda belum kompeten. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya sebelum sampai pada Pak Amir mempunyai kewenangan untuk membatasi kita untuk mewawancarainya, silakan Anda ya mengikuti uji kompetensi wartawan dimanapun ya. Nah kalau nanti ada UKW dilaksanakan oleh difasilitasi oleh Kejati, silakan ikut ya. Ada 3 ya, uji kompetensi wartawan muda, media utama. Muda ini biasa reporter, wartawan. Media itu biasa redaktur ya, korlip, koordinator liputan. Kalau utama itu umumnya ini diikuti oleh pemret dan juga pemimpin umum. Korlip juga ada ya. Wartawan biasa juga sebetulnya bisa Pak. Yang penting dia punya pengetahuan, bisa naik tingkat. Nah ini yang di depan Bapak ini, sebetulnya dia udah utama ya. Nah, beliau ini juga salah satu juga ya mengikuti barusan ikut uji kompetensi wartawan. Di sini Bung Martohab juga ya, ini wakil ketua bidang pendidikan hukum ya PWI. Beliau 2 periode ya. Pada masa sebelum saya juga beliau sudah kebetulan dia ini senior kami juga ya, Bung Martohab, dan beberapa kawan-kawan senior yang selama ini bertugas di jajaran hukum. Kita sangat beruntung ya. Pak Kejati ya begitu respon, kebetulan beliau juga sudah kita dengar tadi ya, tidak hari ini saja berkenalan bersahabat dengan wartawan ya. Sebelumnya pada masa di Jakarta juga kasih Penkum juga ya. Nah ini satu peluang bagi kita ya untuk bersinergi ya, bersama-sama ya. Kita mari menyukseskan. Tidak ada istilah kita ini untuk memajukan satu hal kita harus mendobrak satu hal lain ya, sehingga muncul perpecahan ya. Jadi marilah bersatu ya, kita bentuk dulu Purwaka ya, sehingga nanti bisa kemajuan berbagai hal bisa kita fasilitasi. Sebagaimana diketahui Pak Kejati ya, bahwa PWI merupakan salah satu organisasi wartawan tertua ya di Indonesia. Pembentukannya 6 bulan setelah Indonesia merdeka ya. 9 Februari 1946 ya, di Kota Solo. Nah, kenapa setelah 6 bulan Indonesia merdeka dibentuk PWI? Karena memang sebagian besar wartawan pada saat itu adalah pejuang, tokoh pejuang, termasuk Tan Malaka. Saya pun baru tahu bahwa Tan Malaka itu ternyata wartawan ya. Nah, banyak lagi tokoh-tokoh pejuang yang menjadi wartawan. Kenapa? Karena pada saat Presiden Republik Indonesia Bung Karno memproklamirkan itu ya, semangat dan juga berita soal Indonesia merdeka itu masih hanya diketahui oleh segelintir ya orang, segelintir negara. Maka melalui organisasi pada saat itu yang dibentuk oleh PWI ya, melalui wartawan yang menyebarluaskan informasi ini, baik melalui radio ya, televisi mungkin belum begitu gencar ya, internet juga belum ada ya. Maka melalui wartawan lah pelkit merdeka itu di seluruh dunia bisa dikorban. Makanya PWI ya sampai hari ini alhamdulillah masih eksis ya. Makanya Hari Pers Nasional itu
tetap diperingati ya setiap tahun, dihadiri oleh Presiden RI. 2 tahun lalu kami berkunjung ke ke provinsi Pak Wakajati ya, Pak Hendrik ya, di Ambon ya. Kemarin kami ke Surabaya. Jadi setiap tahun itu memang ada peringatan Hari Pers Nasional ya, diikuti oleh jajaran pers. Nah makanya kawan-kawan sekarang juga mohonlah sama-sama kita bangun kembali ya kebersamaan ini ya, apa yang menjadi harapan Kejatisu ya, mari sama-sama kita fasilitasi bahwa kita harus punya organisasi yang kokoh ya, terutama di jajaran Kejatisu, sehingga apa harapan kita bisa terbangun di sini ya, terutama tentu niat dan cita-cita kita adalah membangun kekuatan hukum di Sumatera Utara ya, melalui Kejatisu. Tentu ini semangat kebersamaan ini paling penting ya, bahwa PES juga ikut serta ya, baik buruknya Sumatera Utara tentu tak terlepas dari pembangunan Sumatera jajaran PES. Makanya kami juga henti-hentinya ya berharap mengimbau kepada kawan-kawan, mari tingkatkan profesionalisme kita ya sebagai seorang wartawan. Di dalam kewartawanan juga ada namanya tadi Pak Kejati sudah menyinggung sedikit ya, istilahnya PPRA, pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, di dalam uji kompetensi wartawan ini hal yang penting ya, ini diujikan ya, bahwa ternyata untuk anak itu memang harus dilindungi ya. Sekarang ada undang-undang yang diperbaharui ya, sehubungan dengan ratifikasi dunia soal anak ya, sehingga anak itu pada usia 18 tahun dia masih dianggap anak. Jadi tingkat pemerintahnya juga harus melindungi ya identitas anak. Kenapa ya? Karena anak korban perkosaan atau korban kejahatan dia mesti dilindungi. Jangan wartawan menghukumnya sampai 2 kali. Ya, pada saat dia dijatuhi hukum sudah mendapat hukuman 1 kali ya. Dan pada saat kita membuka identitas dia, bahwa dia masih punya masa depan. Nah makanya betapa pentingnya wartawan juga harus paham kapan dia bisa memberitakan, kapan tidak. Karena juga undang-undang PPRA ini ancamannya serius ya, 6 tahun penjara untuk wartawan, ya, 600 juta dan bukan atau ya, dan 600 juta denda. Ya, ini apa yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak tadi ya. Makanya dalam uji kompetensi wartawan itu sudah masuk salah satu poin yang diuji adalah PPRA, pedoman pemberitaan ramah anak. Nah ini dalam kaitan ini juga karena memang ada kaitan dengan hukum ya, tadi Pak Kejati sudah menyinggung itu, apa yang boleh, apa yang tidak, karena memang ada terkait nama baik ya, nama baik seseorang, kita juga mesti paham. Nah makanya sebetulnya pada saat saya masih di awal-awal dulu Pak, ada namanya Pak ya, pedoman pemberitaan di hukum itu nanti ada 10 pedoman pemberitaan. Tapi sekarang saya tidak sampai sejauh ini belum tahu ya ada regulasi soal pemberitaan ini ya. Nah pada saat dimanapun kita berada sebagai wartawan harus kita memegang kode etik tadi ya. Ada 10 pedoman pemberitaan soal hukum, pedoman pemberitaan soal pemerintahan, pedoman soal kepolisian. Nah, itu ada itu. Ya, tapi belakangan ini memang pengetahuan itu tidak begitu disebarluaskan, sehingga banyak rambu-rambu yang seharusnya tidak kita langgar banyak dilanggar oleh wartawan. Nah makanya marilah sama-sama kita tingkatkan profesionalisme kita ya, sehingga ini paling tidak mengangkat marwah kita sebagai wartawan dan juga tidak membingungkan masyarakat. Apalagi masa COVID ini ya, nggak tahu lagi masyarakat mana kadang-kadang yang boleh, mana yang tidak, karena berita-berita bersumber internet pun disebarluaskan melalui media online ya. Nah media online ini juga mesti berdasarkan pengetahuan dan ketentuan yang sudah digariskan soal pemberitaan liputan di media online. Karena kalau tidak kita bakal terjebak pada satu penyebar luasan berita hoax, ya, berita bohong, yang ini yang ada membingungkan masyarakat. Makanya kami sebagai organisasi PES ya, tak henti-hentinya mengajak kita ya, tetaplah kita mempedomani ya dalam pemberitaan media ya kepada kode etik jurnalistik dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang PES ya. Kejaksaan bertugas ada undang-undangnya ya. Polisi juga bertugas berdasarkan undang-undang. TNI juga bertugas. Nah, wartawan landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang PES.